Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Pada kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Yayu ya, dengan materi pelajaran administrasi umum ya, yang minggu lalu kita telah membahas tentang kegiatan administrasi kantor. Untuk kali ini ya, kita lanjutkan tentang bentuk dan struktur organisasi. Bagi yang sudah memiliki buku ya, buku modul, bisa kalian buka di bab 2 tentang bentuk dan struktur organisasi. Dan kalian bisa menggarisbawahi ya, dengan dibaca, dipahami, dengan menyimak. Ya, yang penting kita garis bawahi. Ya, sebelum kita mulai, anak-anak, kalian pernah tidak masuk di suatu kantor atau di suatu perusahaan? Apa yang kalian lihat pertama kali? Ya, masuk di ruang kantor, pasti yang kalian lihat adalah struktur organisasi. Misalnya di kantor guru, ya, atau di kantor kepala sekolah, pasti akan terlihat struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini ya akan tertera kepala sekolahnya siapa, wakilnya siapa, wakil itu terdiri dari ada wakil kurikulum, humas dan sebagainya. Ya, itu sampai pada bagian yang paling bawah. Kalau di suatu perusahaan, siapa yang menduduki struktur organisasi paling tinggi adalah direktur atau pimpinan. Ya, bawahnya nanti wakil direktur, staf dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa sih organisasi itu ya. Sebelum kita membahas, kita terlebih dahulu ya tentang organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan terkoordinasi untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam organisasi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga adalah tujuan. Jadi organisasi ini adalah terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, nih. Syarat untuk membangun organisasi, ya. Kita mendirikan suatu organisasi harus mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama, adanya visi dan misi. Apa itu visi? Visi adalah tujuan yang kita capai di masa yang akan datang. Ya, tujuan ke depan itu apa? Sedangkan misi ini adalah bagaimana langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan itu. Ya, makanya di sini yang kedua adanya tujuan yang jelas. Misalnya kalian mendirikan suatu perusahaan, apa tujuannya? Kalian untuk berwira swasta, apa tujuannya? Pasti ada ya, untuk mencari suatu keuntungan. Misalnya dalam sekolah, apa tujuannya? Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, terdapat struktur organisasi yang terarah. Ya, struktur itu tadi ya, ada pimpinan, ada wakilnya, dan ada orang-orang yang bekerja. Yang keempat, adanya pembagian kerja yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi, ini akan terlihat orang-orangnya, sehingga orang-orang itu harus kita beri tugas. Ya, nah tugas ini terpampang dalam pembagian kerja yang jelas. Sehingga apa? Tidak akan tumpang tindih antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau si A dengan si B pekerjaannya tidak akan tumpang tindih. Yang kelima, mempunyai kemampuan dalam berpartisipasi dan komunikasi. Ini jelas, yang dipilih dalam organisasi ini pasti seorang yang mampu, ya, yang cakap, ya, karena kita ya dalam mendirikan suatu usaha atau perusahaan dalam organisasi ini kan pasti dicari orang yang mempunyai kemampuan. Yang keenam, terdapat kegiatan yang didasari kebebasan dalam berkelompok. Ya, jadi tidak mengekang. Ya, itu. Selanjutnya, tahapan kerja dalam organisasi, yaitu adanya tujuan. Artinya, menentukan dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, fungsi, yaitu sekelompok aktivitas yang jenisnya sama berdasarkan sifat pelaksanaan. Sedangkan yang ketiga,
Tugas artinya fungsi yang ditugaskan kepada pihak tertentu. Jadi seorang itu punya tugas sendiri-sendiri. Yang keempat, pelimpahan wewenang. Artinya pemberian wewenang pada petugas untuk melakukan tindakan dalam tugasnya. Jadi seorang yang sudah punya tugas, dia akan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Ya ini yang kelima, tanggung jawab. Artinya sebagai akibat pelimpahan wewenang dari tugasnya. Jadi seseorang yang sudah diberikan pelimpahan wewenang, diberikan tugas, jadi dia harus bertanggung jawab atas tugasnya. Ya, ini dalam tahapan dalam kerja, ya, tahapan dalam bekerja, ya, di dalam suatu organisasi. Mungkin ada pertanyaan, nanti kalau kita tatap muka di hari Sabtu, kalian bisa menanyakan. Ya, demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini, ya, kita membahas sedikit ya tentang unsur-unsur organisasi, ya kan, dan juga tahapan kerja dalam organisasi. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.